pada malam hari ini kita memulai lagi ya, melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Syarah Ushulul Thalathah yang disyarah oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimanallahu wa iyyahu. Pada pertemuan-pertemuan yang dulu sudah disampaikan berkenaan dengan rukun iman. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa iman secara bahasa adalah tasdiq, yaitu membenarkan. Yaitu iman itu sebagaimana disebutkan oleh ulama akidah, yaitu i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan, yazidu wa yanqusu. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Bahwasanya iman itu adalah sesuatu yang terikrar di dalam hati, i'tiqad dalam hati, kemudian diucapkan dalam lisan dan diaplikasikan dan diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyati, atau dengan ibarat yang lain, yang yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Bahwasanya iman itu ada pasang surutnya, sebagaimana juga air laut ada pasang surutnya, demikian keimanan itu ada pasang surutnya. Bertambahnya keimanan dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurangnya karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati azakumullah, kita melanjutkan rukun iman yang keempat yang disebutkan sebelumnya, yaitu beriman kepada Allah, untuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa antumina bil qadari khairihi wa syarrihi. Sebagaimana kita maklumi bersama dalam hadis Jibril yang terkenal tersebut, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya dan rasulnya, hari akhir dan takdir, baik itu yang baik maupun yang buruk. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan poin yang keempat, yaitu birusulihi, yaitu beriman kepada rasul-rasulnya. Rasul jamak dari rasulun, yaitu utusan Allah ya. Rasul, apa itu rasul atau Rasulullah? Adalah utusan Allah. Disebutkan rasul yaitu al-mab'uth, yaitu yang diutus. Yang dimaksud adalah disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud dengan rasul adalah man uhiya ilaihi minal bashari bi syar'in wa umira bi tablighihi. Yang disebut dengan rasul itu adalah yaitu seorang dari manusia, dari golongan manusia, bukan dari golongan jin, tapi golongan manusia yang telah diwahyukan kepadanya atau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan suatu syariat. Wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk disampaikan. Adapun nabi, yaitu an-nabiyyu man auhallahu minal bashari bi syar'in wa lam yu'mar bitablighihi. Nabi itu adalah seorang manusia yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah syariat, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi rasul ya. Nabi SAW dua-duanya, ya nabi ya juga rasul ya. Nabi kita Muhammad SAW adalah nabi dan rasul, dan tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku ya. Ikhwati azakumullah, adapun rasul yang pertama disebutkan oleh Syekh hafizanallahu rahimahullahu taala, wa awwalur rusuli Nuhun wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, dan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dasarnya? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-163. Qala Allah tabaraka wa taala, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mewahyukan kepada engkau
Siapa engkau? Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana juga kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh, wan nabiyina min ba'dihi, dan nabi-nabi setelahnya. Wan nabiyina min ba'dihi, dan nabi-nabi setelahnya. Jadi rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dan rasul yang terakhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati azzakumullah, adapun tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Qala Allah tabaraka wa taala, "Ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum, walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Muhammad adalah abah seseorang atau ayah dari seseorang di antara kalian, walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin, tetapi beliau adalah sebagai utusan Allah, sebagai delegasi Allah Subhanahu wa taala, wa khataman nabiyyin, yaitu sebagai penutup para nabi. Kata-kata khatam itu adalah penutup, bukan khatam itu diartikan lain, khatam dengan khatim. Kalau khatim iya cincin, tapi ini adalah khatam. Taknya difathahkan, khatamun nabiyyin, yaitu sebagai penutup para nabi. Nabi saja sudah tidak ada, sudah ditutup, apalagi rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah adalah sebagai utusan Allah dan sebagai penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahnya. Tidak ada nabi setelahnya. Sehingga risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifatnya universal, umum sampai qiyamis saah, sampai yaumul qiyamah. Karena tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah SWT menjadikan risalah beliau sallallahu alaihi wasallam sifatnya adalah universal, seluruh dunia, dan salihun li kulli makanin wa zamanin, senantiasa selalu aktual dimanapun dan kapanpun syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ikhwati azzakumullah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Setiap umat, setiap kaum pasti ada rasulnya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kami utus setiap umat itu ada rasulan, yaitu setiap umat ada, setiap kaum ada rasulnya. Yang rasul tersebut disebutkan oleh Allah SWT sifatnya. Ada dua sifat. Sifat yang pertama kata Allah SWT, ani'budullaha. Hendaknya seruannya rasul itu, setiap rasul itu adalah hanya menyembahlah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja, jangan yang lainnya. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. A'budullaha. Ini risalah setiap rasul. Misi setiap rasul adalah memerintahkan kepada umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan jangan dipersekutukan. Jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala bersama Allah Subhanahu wa taala atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Harus Allah Subhanahu wa taala saja yang disembah. Selain Allah tidak berhak untuk disembah. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Baik itu malaikat yang diutus pun tidak berhak untuk disembah. Maupun seorang rasul pun yang diutus juga tidak berhak disembah. Yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada yang lainnya. Ubudullah, ini risalah yang pertama. Risalah yang kedua, wajtanibut taghuta, jauhkanlah yaitu taghut. Apa itu taghut? Taghut adalah ma'ubida min dunillah. Taghut adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah taghut. Taghut adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak disembah.
Kalau selain Allah SWT disembah, diagungkan, dikultuskan, disucikan, ya, maka berarti itu adalah sebagai taghut. Nah, misi setiap Rasul adalah wastanibut taghut. Jauhkanlah diri Anda dari at-taghut. Ma'ubida min dunillah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan taghut adalah syaitan, yaitu syaitan. Baik. Ikhwati azakumullah. Kemudian Syekh rahimanallahu wa iyyahu menyebutkan war rusulu basyarun makhluquna laysa lahum min khasa'is rububiyyati wal uluhiyyati syai'un. Bahwasanya para rasul itu, ya, para rasul itu semuanya rasul-rasul itu adalah bashar, manusia biasa, yang mana mereka itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempunyai kekhususan baik di dalam rububiyah maupun dalam uluhiyah. Fa inna Allah Ta'ala an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa sayyidul mursalin wa a'dhamuhum jahan indallahi. Allah SWT telah berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah manusia yang paling agung, yang paling utama, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani su in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-188. Kata Allah SWT, qul, katakanlah wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Aku tidak memiliki untuk diriku ini manfaat maupun madarat illa masya Allah, kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu alamul ghaiba, seandainya aku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetahui keghaiban, lastakthartu minal khairi, pasti aku akan memperbanyak sebanyak-banyaknya dari perbuatan-perbuatan baik. Ya, wa ma massani su, dan tidak akan menimpaku sesuatu kejelekan pun. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Melainkan aku adalah seorang nadhir, yaitu memberi peringatan dengan neraka bagi yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa basyirun, dan pemberi kabar gembira dengan surga bagi orang-orang yang mengimani risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liqaumin yu'minuna, ayat ini tutup dengan liqaumin yu'minuna, yaitu untuk orang-orang yang beriman. Ini surga adalah untuk orang-orang yang beriman. Ya. Ikhwati azzakumullah. Kemudian watalhaquhum, kalau dikatakan manusia biasa berarti beliau sallallahu alaihi wasallam, karena sebagaimana manusia biasa, ya, tentunya beliau juga talhaquhum khasaisul basyariyati minal maradi wal mauti wal jah wal hajati ila at-ta'ami wasyarabi wa ghairi dzalika. Sehingga kalau dikatakan manusia biasa, tentunya beliau juga pernah mengalami sakit, mengalami kematian, membutuhkan makanan, minuman, nikah, ya, berketurunan, ya, sebagaimana disebutkan kalau Allah Ta'ala Ibrahim alaihi salatu wassalam fi wasfihi li rabbih ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Allah tentang Nabi Ibrahim tatkala beliau menyebutkan, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni thumma yuhyin, dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-79 dan 81. Kata Allah SWT, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan kepadaku dan memberikan minum kepadaku. Ini Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya Allah lah, engkau lah yang memberikan makanan pada aku dan minuman kepadaku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, dialah Allah SWT yang menyembuhkan aku. Walladzi yumituni thumma yuhyin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mematikan aku
ya, dan menghidupkan aku. Menghidupkan dari kematian, yaitu dibangkitkan. Tidak ada yang melakukan hal ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang mematikan, yang menghidupkan, memberikan rezeki. Itulah tauhid rububiyah. Semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala saja yang melakukannya. Baik, ikhwati azakumullah, Syekh juga menyebutkan sebuah hadis, ya, bahwasanya Rasulullah juga adalah sebagai manusia biasa. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana basyarun mithlukum, ansa kama tansawna fa idza nasitu fadzakkiruni." Haditsun sahih rawahu Bukhari wa Muslimun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana basyarun." Sungguhnya aku ini adalah manusia biasa. Ya, manusia biasa. Iktiraf, pengakuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia biasa. Kalau disebut manusia biasa, ya terbuat dari apa? Ya, ada tulangnya, ada dagingnya, ya kan, ada ruhnya. Artinya beliau bukan seperti yang dikatakan oleh seseorang atau sebagian orang bahwasanya Nabi adalah dari nur. La, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui sendiri bahwasanya beliau adalah manusia biasa. Ya, innama ana basyarun, sungguhnya aku adalah manusia biasa. Ya, sebagaimana disebutkan ya dalam ayat qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya, surat Al-Kahfi ayat yang terakhir 110. Kata Allah SWT, qul, katakan wahai Muhammad, innama ana basyarun, sungguhnya aku adalah manusia biasa. Ya. Innama ana basyarun mithlukum, sebagaimana anda kalian. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya makan, ya minum, ya kawin, punya anak, ya sebagaimana manusia biasa. Ya. Yuha ilayya, ini yang membedakan. Beliau itu menerima wahyu dari Allah. Ya. Jadi ikhwati azakumullah, ini disebutkan bahwasanya innama ana basyarun mithlukum, sungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Ansa kama tansawna, aku lupa sebagaimana anda juga lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni, apabila aku lupa maka ingatkanlah aku, tegurlah aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Ikhwati azakumullah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya Nuh adalah seorang hamba juga. Waqad wasafahumullahu ta'ala bil ubudiyyati lahu fi 'ala maqamatihi fi siyaq ats-tsana'i 'alaihim, faqala ta'ala fi Nuh. Allah SWT menyebutkan, telah menyifati tentang hambanya yaitu Nuh alaihi salam. Beliau adalah seorang hamba Allah. Disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat yang ketiga, innahu kana 'abdan syakura, sesungguhnya Nuh itu adalah seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Nuh, manusia yang rasul yang pertama, beliau disebutkan oleh Allah adalah sebagai seorang hamba. Innahu kana 'abdan syakura, sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang senantiasa pandai bersyukur. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan ayat yang pertama, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Ada Al-Quran, ya, adalah Al-Quran. Ala 'abdihi, kepada hambanya. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti 'abdihi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala 'abdihi, kepada hambanya liyakuna lil 'alamin nadhira. Dia itu dijadikan sebagai pemberi kabar, peringatan dengan azab bagi orang yang mengingkarinya. Ya. Liyakuna lil 'alamin nadhira, sebagai pemberi peringatan untuk seluruh alam. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwasanya wajib untuk mengimani, ya, risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ya disebutkan di sini lil alamina nadhiran. Ya, jadi wajib untuk mengimani risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ajarannya, wajib. Tidak ada kemuliaan
kecuali dengan mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kemuliaan kecuali mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang menginginkan untuk mempersatukan umat, tidak mungkin umat yang bermacam-macam semacam ini ya akan bersatu kecuali di atas sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka yang mempersatukan umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan yaitu merujuk dan kembali kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriktisam di atas kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mempersatukan. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan hablullah, yaitu tali Allah. Ahlu tafsir mengatakan hablullah yakni Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ya. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam riwayatnya, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaihi bin nawajid. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para al-khulafa'ir rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Ya. Al-mahdiyyin min ba'di, mereka itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Addu 'alaihi bin nawajid, pegang teguhlah, gigitlah dengan gigi geraham. Ya. Gigit dengan gigi geraham, artinya jangan sampai lepas, walaupun bagaimanapun pegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pegang sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Ikhwati azakumullah, dengan demikian apabila kita berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah, maka kita tidak mudah terombang-ambingkan. Ya, tidak mudah terombang-ambingkan. Ikhwati azakumullah, kembali lagi dalam permasalahan ini, kalau tadi disebutkan bahwasannya risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib diikuti, wajib diimani, ya, karena memang beliau adalah rasul yang terakhir. Ya, tidak ada rasul setelah beliau, dan taat kepada beliau adalah bagian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepadaku berarti dia telah taat kepada Allah. "Wa man asani faqad asallah." Barang siapa yang bermaksiat kepadaku berarti dia telah bermaksiat kepada Allah. Artinya barang siapa yang tidak taat kepada Rasulullah SAW, sungguh dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati azakumullah, bahwasannya risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib diimani dan wajib diikuti. Barang siapa yang tidak mengimaninya berarti dia kafir, dan haram bagi dia untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena surga itu diharamkan bagi orang kafir, dan orang kafir tempatnya adalah di neraka khalidan mukhallada, selama-lamanya, ya, selama-lamanya. Oleh karena itu Allah SWT menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-136, "Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang mengingkari kepada Allah, kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari kiamat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya. Ikhwati azakumullah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan jelas sekali, dengan gamblang sekali, bahwasannya beliau adalah manusia atau rasul yang wajib diikuti siapapun dia. Ya, siapapun dia. Ya. Walaupun orang ahli kitab, al-Yahud dan Nasara, harus mengikuti. Kalau menginginkan surganya Allah SWT harus mengikuti Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di sebuah hadis
Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Rawahu Muslimun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat Allah subhanahu wa ta'ala yang jiwa Muhammad di tangannya, yaitu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada usulul qasam, yaitu sumpah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat, yaitu demi Allah subhanahu wa ta'ala yang jiwa Muhammad di tangannya, yaitu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun, tidak ada seorang yang telah mendengarkan tentang aku, min hadhil ummati, dari umat ini, yahudiyyun wala nasraniyun, baik itu dia adalah seorang Yahudi maupun seorang Nasrani, thumma yamutu, kemudian dia meninggal, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian dan dia tidak mengimani dengan apa yang aku diutus untuknya, yang aku bawa dengannya, yaitu Nabi SAW membawa apa? Membawa agama Islam, illa kana min ashabin nar, melainkan dia tergolong dari orang-orang penghuni neraka. Jelas sekali, gamblang sekali, sebagaimana matahari di siang bolong, tentang wajibnya untuk mengikuti Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi al-Arabi, sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wassalam. Maka wajib bagi seorang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala harus mengikuti risalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati azzakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan di sini tentang beriman pada Rasul ini mencakup 4 hal. Wal imanu bir rusuli yatadammanu arba'atu umurin, bahwa mengimani dengan para rasul itu mencakup 4 hal. Yang pertama, kata beliau, al imanu bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala, wa man kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Mengimani bahwasanya risalah para rasul itu adalah hak, semuanya adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengingkari dan mengkufuri satu risalah saja di antara para rasul itu, faqad kafara bil jami', berarti dia telah kufur dengan apa? Dengan setelah menyeluruh. Apabila dia kufur satu saja, berarti dia tidak mengkufuri semua rasul, tidak mengimani dengan para rasulnya. Apa dasarnya? Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, kadzdzabat qaum nuhin al-mursalina, bahwasanya sungguh kaum Nuh itu telah mendustakan para rasul. Perhatikan, bahwasanya kaum Nuh telah mendustakan para rasul-rasul. Padahal kita tahu di awal tadi bahwasanya rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Kok bisa dikatakan telah mendustakan, mendustakan para rasul, padahal beliau adalah rasul yang pertama. Disinilah barang siapa yang mengingkari satu rasul saja di antara rasul yang ada itu, berarti dia telah atau kufur dengan seluruh rasul. Artinya seseorang harus mengimani dengan semua rasul, tidak boleh dipisah-pisahkan, bukan parsial, tapi secara menyeluruh. Menyeluruh, harus diimani semua rasul. Dan sebagaimana kita dimaklumi bersama, disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya rasul itu ada 25, disebutkan dalam surat misalkan Al-An'am ayat yang ke-83 tentang para rasul. Ada 18 di situ, ada 18 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-83. sampai
mulai dari tilka wa tilka hujjatuna ataina Ibrahima ala qaumi sampai 86 sampai 86. Ada 18 di sini sebutkan. Ya, 18 para nabi dan rasul. 18 dalam ayat ini 18 disebutkan dan yang lainnya disebutkan dalam ayat-ayat yang lainnya. Ada yang 7 itu disebutkan di tempat yang lain atau ayat-ayat yang lain. Itu siapa mereka itu? Di antaranya adalah Adam. Kalau tadi disebutkan ya dalam ayat yang saya sebutkan tadi itu Al-An'am 83 sampai 86 ada 18. Sementara yang 7 ada disebutkan dalam ayat-ayat yang lainnya yaitu Adam, Idris, Hud, Saleh, Syuaib, Dzulkifli ya. Kemudian yang ke-7 Syekh alaihi salam disebutkan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an tetapi disebutkan di dalam sunnah. Jadi semuanya ada 25. Ada 25 yang wajib untuk kita ketahui ya. Bisa dirujuk dalam ayat yang saya sebutkan tadi itu. Kalau disebutkan nanti waktunya tak nutut. Tayyib. Jadi ikhwati azzakumullah ini yang pertama. Yang kedua, al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi. Ya, mengimani dengan yang apa kita ketahui namanya di antara mereka itu. Seperti apa? Seperti ulul azmi yaitu Muhammad, Ibrahim, Musa, wa Isa, wa Nuh. Semuanya adalah disebut dengan ulul azmi, orang-orang yang mempunyai keteguhan. Ya. Dan di antara ulul azmi ini yang paling baik adalah yang paling afdal adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ibrahim. Ibrahim dan Muhammad yang paling agung adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang paling agung adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang 5 rasul tersebut disebutkan oleh Allah SWT 2 tempat. Ya, 2 tempat kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang pertama dalam Al-Qur'an maksudnya, yang pertama surah Al-Ahzab ayat yang ke-7. Yang kedua dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Ya. Dalam surah Ahzab disebutkan wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqan wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika kami telah menjadikan para nabi itu mitsaq, yaitu perjanjian-perjanjian di antara mereka, wa minka dan dari engkau wa Muhammad, wa min Nuhin, Nabi Nuh, wa Ibrahim, wa Musa wa Isa bin Maryam. 5. Ya, ini yang pertama. Yang kedua dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Disebutkan oleh Allah syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzina awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Ya. Syara'a lakum minad din, telah disyariatkan kepada kalian dari agama ini ma wassa bihi Nuhan, sebagaimana disebut diwasiatkan kepada Nabi Nuh, walladzi awhayna ilaika, dan juga kepada yang telah kami wahyukan kepada engkau. Siapa ini engkau? Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan yang telah kami wasiatkan dengannya kepada Nabi Ibrahim, wa Musa wa Isa. Apa itu? An aqimud dina, agar kalian menegakkan agama. Wala tatafarraqu fi, dan janganlah Anda bercerai-berai. Yang satunya ada racunnya. Maka ini secara penelitian, riset zaman sekarang ternyata terbukti memang salah satu dari sayap nyamuk tersebut ada penawarnya. Ya, dicelupkan kemudian dilempar kemudian diminum biasa. Ya. Kemudian contoh lain misalkan Nabi SAW pernah mengatakan dalam skala kecil pun maupun skala besar, ya, yang namanya riba pasti menghancurkan, pasti memusnahkan. Baik itu skala pribadi maupun level negara, pasti menghancurkan. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan riba dan mengembangbiakkan dengan sedekah. Ya. Terbukti banyak contoh sekali dalam kehidupan kita. Banyak orang-orang yang mengambil pinjaman dari bank, bukan malah berkembang perniagaannya. Hancur luluh, bahkan soffa habis dulu. Ya. Bahkan ya, waliyadu billah,
banyak orang yang sudah meninggal orang yang bersangkutan tersebut, tapi masih ada tanggungan dengan bank. Waliyadzubillah. Jadi ikhwati azakumullah, ini adalah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya riba adalah menghancurkan, mubiqat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini dalam hadis yang sahih dan riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, mubiqat ay muhlikat, yaitu membinasakan. Istanibu sabal mubiqat. Jauhkanlah dari 7 hal yang membinasakan, di antaranya adalah wa aklur riba. Ikhwati azakumullah, itu adalah sebagai contoh, harus kita benarkan hal itu. Karena dan Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ikhwati azakumullah, poin yang terakhir dan saya tutup dengan ini, yaitu disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa taala, termasuk mengimani dengan para rasul, yaitu mencakup yang keempat, yaitu al-amalu bi syari'ati man ursila ilaina minhum wa huwa khatimuhum aw khatamahum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-mursalu ila jami'in nasi, yaitu mengamalkan dengan syariat, ya, dari para rasul di antara mereka itu, ya, yang telah diutus kepada kami atau kepada kita semuanya, wa huwa khatamuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau itu adalah mursalu ila jami'in nasi, beliau itu diutus kepada seluruh manusia, ya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, tidaklah kami itu mengutus untuk kamu ya Muhammad kecuali kepada seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, kami utus kamu kepada seluruh manusia, Araban wa ajaban, orang Arab maupun orang Ajam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau kecuali memberikan memberi rahmat kepada seluruh alam. Ya. Jadi risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya adalah umum, dan kita mengamalkan dan mempraktekkan syariat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita rela maupun tidak kita senangi, kita senangi maupun kita tidak senangi, wajib untuk kita mengamalkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, dan saya tutup dengan ayat ini, yaitu Allah Taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, ya, fala wa rabbika, tidak, ya, tidaklah, yakni fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Tidaklah sempurna keimanan mereka itu hatta yuhaqqimu, sehingga mereka itu menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai pemutus dan penentu hukum fima shajara bainahum, apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapatkan pada diri mereka rasa keberatan, haraj, rasa berat, mimma qadaita, dari apa yang telah engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka yaitu menerima dengan lapang, ya. Ayat ini ikhwati azakumullah menjelaskan kepada kita bahwasannya apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, ya, apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na, kita dengarkan dan kita taati, dan harus legowo, ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan yang saya anggap sudah selesai, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan, yaitu wal yaumil akhiri, yaitu beriman dengan hari akhir. Dan ini penting pembahasannya, yaitu berkenaan dengan yaumul ba'tsi, di pembangkitan, kemudian ada hisab, ada surga dan neraka. Nanti di akhirat itu tidak ada 3 tempat, yang ada cuma 2 tempat saja, tidak ada yang ketiga, imma surga atau neraka. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam wa ahkam.
Demikian bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nas'alullah ilman nafi' wal amal salih wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.